Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Untuk kali ini, kalian akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Kalian pasti penasaran kan? Tapi jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video ini ya. Kalian sudah siap belajar? Oke? Mari kita mulai. Menyajikan grafik fungsi kuadrat secara umum. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menuliskan langkah-langkah prosedural membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan grafik di sistem koordinat Kartesius. Manfaat pembelajaran adalah memahami rancang bangun teknologi masa kini. Ini ada sebuah jembatan. Yang kedua, lintasan roller coaster. Di sini Ibu akan sajikan contoh manfaat fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Kalian coba perhatikan video berikut ini. Ini adalah lintasan dari roller coaster. Ya, ini berbentuk kurva atau grafik fungsi kuadrat. Itu contoh dari lintasan sebuah roller coaster. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana caranya kalian menggambar grafik fungsi kuadrat atau mengsketsa grafik fungsi kuadrat, Ibu akan ingatkan kalian tentang pelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat.
Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Penyelesaian. Di sini ibu akan mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Jadi kalian bisa menggunakan dengan rumus ABC juga. Di sini ibu akan berikan contoh menggunakan pemfaktoran. Maka akan difaktorkan. Kita akan mencari dulu nilai A, B dan C-nya. Di sini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 2. Kalian bisa membuka lagi buku catatan pada pertemuan yang lalu, atau bisa membuka lagi video pembelajaran yang telah ibu berikan pada pertemuan yang lalu. Ya, di sini nantinya kita akan mencari dua buah bilangan. Ketika dijumlahkan, karena di sini A-nya 1, maka ketika dijumlahkan bilangan itu adalah B, dan ketika dikalikan bilangan itu adalah C karena A-nya 1. Ketika A-nya selain 1, bedanya di sini. Ketika dijumlahkan itu B, tapi ketika dikalikan itu A, C, A kali C. Karena di sini 1, di sini, maka di sini hasil perkaliannya adalah C saja. Kita akan cari dua buah bilangan. Ketika dijumlah sama dengan min 3, ketika dikalikan sama dengan 2. Bilangannya apa ya? Ya, betul. Bilangannya adalah negatif 2 dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah negatif 1 adalah negatif 3. Ketika dikalikan, min kali min itu plus, 2 kali 1 itu 2. Sehingga setelah bilangannya ditemukan, kita akan membuat dua kurung seperti ini. Berikutnya variabelnya kita tulis, karena di sini variabelnya x, maka kita langsung menuliskan x di sini. Bilangan ditemukan, langsung kita tulis negatif 2 dan negatif 1. Ini hasil pemfaktorannya. Sama dengan 0. Kemudian masing-masing kita sama dengankan dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Maka untuk mencari X-nya, X sama dengan 0 plus 2. X sama dengan 0 plus 2 itu 2. Atau X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus 1. X sama dengan 1. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah 2 dan 1. Ibu ingatkan lagi, akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai atau angka ketika angka ini disubstitusikan atau dimasukkan ke x-nya, maka di sini akan menghasilkan angka 0. Ketika x diganti dengan angka 1, itu juga menghasilkan angka 0. 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 2. Itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Berikutnya, rumus persamaan sumbu simetri dan koordinat titik puncak atau titik optimum. Ini kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Hari Kamis kemarin ya. Rumus persamaan sumbu simetri. Rumusnya masih ingat apa ya? Ya, X sama dengan min B per 2A. Ini rumus untuk persamaan sumbu simetri. Kemudian
rumus koordinat titik puncak atau titik optimum ini adalah X-nya, XO ini, X0 ini adalah sumbu simetri dan Y0 ini adalah nilai optimum. X0 ini adalah sumbu simetrinya yaitu min B/2A dan Y0 ini adalah nilai optimum yaitu fungsi dari sumbu simetrinya F min B/2A, atau dengan kata lain sumbu simetri dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat untuk mencari Y0. Masih mengingat ini ya? Ya. Ini ada lembar kerja siswa. Ini ada sebuah lintasan dari roller coaster. Seorang arsitek ingin membuat lintasan roller coaster seperti tampak pada gambar di samping. Sebelum membuat lintasan roller coaster, arsitek tersebut membuat maketnya terlebih dahulu. Lintasan roller coaster tersebut menyerupai grafik fungsi kuadrat. Bagaimana arsitek membuat sketsa lintasan roller coaster tersebut? Seperti apakah grafik fungsi kuadrat yang disajikan oleh arsitek dalam maket lintasan roller coaster tersebut? Mari kita belajar membuat sketsa grafik dari fungsi kuadrat f. Diketahui fungsi kuadrat, Ibu langsung berikan contoh di sini. Diketahui fungsi kuadrat dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 dan domain itu adalah bilangan real. Gambarkanlah sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Untuk langkah pertama membuat sketsa grafik fungsi kuadrat adalah 1. Menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah yang ditentukan oleh nilai A-nya dengan ketentuan ketika nilai A lebih dari 0 maka parabola terbuka ke atas. Ketika A-nya kurang dari 0 maka parabola terbuka ke bawah. Ini ketentuannya. Untuk soal yang tadi Ibu berikan, di sini kita akan mencari nilai A-nya. A-nya di sini adalah 1. A adalah 1. A adalah koefisien X kuadrat. Kalian ingat ya. A-nya 1, A itu lebih dari 0 karena angka 1 itu lebih dari 0 sehingga parabolanya nanti akan terbuka ke atas. Itu langkah pertama. Langkah 2. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh itu jika fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Sehingga ini soal yang tadi x kuadrat min 6x plus 5 ini sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya dengan cara pemfaktoran seperti yang Ibu jelaskan pada apersepsi tadi. Ya, ini akan difaktorkan. Ingat, di sini kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya di sini 1, B-nya min 6, C-nya 5. Kalian
mencari dua buah bilangan ketika dijumlah sama dengan min 6, ketika dikali sama dengan 5. Apa bilangannya ya? Ya, bilangannya adalah min 5 dengan min 1. Ya, maka kita tulis di sini bilangannya yang ditemukan X, karena di sini variabelnya X, kita tulis di sini X min 5 dan X min 1, karena tadi bilangan yang ditemukan adalah min 5 dengan min 1. Maka kita menuliskannya di sini. Setelah itu kita sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Kamu cari nilai X nya berapa? Berapa dikurangi 1 hasilnya 0. Maka di sini X nya 1. Ini juga berapa dikurangi 5, X nya itu berapa? Ketika dikurangi 5 hasilnya 0, maka X nya 5. Jadi di sini X nya 5 atau 1. Sehingga titik potong grafik terhadap sumbu X ditunjukkan oleh koordinat 5,0, X nya 5, Y nya 0, dan 1,0. Itu koordinat titik potong dengan sumbu X. Langkah yang kedua tadi, sekarang untuk langkah berikutnya. Langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh ketika X-nya sama dengan 0. Sehingga untuk soal yang tadi, Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kita akan substitusikan atau kita ganti X-nya dengan angka 0. 0 kuadrat min 6 kali X, X-nya kita ganti dengan angka 0 plus 5. 0 kuadrat itu 0, min 6 kali 0 itu juga 0, 0 plus 5 atau 0 ditambah 5 itu hasilnya 5. Jadi ketika X-nya 0, maka Fx-nya itu 5. Sehingga titik potong grafik tersebut terhadap sumbu Y ditunjukkan oleh koordinat X-nya 0 ya. X dulu, ini X, Y. X-nya 0 dan Y-nya 5. Jadi 0,5. Jangan sampai terbalik ya. Ini di sini X-nya terlebih dahulu. X, Y. Ketika sebuah titik itu ditunjukkan oleh X, Y. X-nya dulu baru Y. Itu titik potong terhadap sumbu Y. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Sehingga di sini A-nya itu adalah 1. B-nya min 6, C-nya adalah 5. Persamaan sumbu simetri. X sama dengan, tadi rumusnya adalah ya min P per 2A sama dengan min P, P-nya min 6 per 2A-nya kali 1. Min kali min itu plus 6, 2 kali 1 itu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berikutnya, kita akan mencari koordinat titik puncak atau titik optimum.
Sebelum mencari koordinat titik puncak, kita akan mencari nilai optimumnya, atau Y sama dengan F fungsi dari sumbu simetri F min B per 2A. Atau dengan kata lain, sumbu simetri kita masukkan ke dalam persamaannya. Sama dengan Y sama dengan F3, karena di sini sumbu simetrinya hasilnya 3. Sama dengan Y sama dengan di sini X, kita ganti dengan angka 3. 3 kuadrat min 6 kali X. Min 6, X-nya 3 plus 5. Plus 5. 3 kuadrat itu 9. Ya. Min 6 kali 3 itu min 18 plus 5. 9 min 18 itu min 9. Min 9 plus 5 itu adalah min 4. Sehingga koordinat titik puncak atau titik optimum adalah 3, min 4. 3 ini adalah sumbu simetri, min 4 adalah nilai optimum. Langkah 5. Itu mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Titik-titik yang diperoleh dari langkah 1, 2, 3, dan 4, kita akan mensketsa di koordinat kartesius. Maka ya, ini hasilnya. Ini 1,0 dan 5,0 adalah titik potong dengan sumbu X. 0,5 ini adalah titik potong dengan sumbu Y, dan 3, min 4 ini adalah koordinat nilai atau titik optimum. Koordinat titik optimum ini. Maka karena di sini A-nya lebih dari 1, grafiknya atau parabolanya terbuka ke atas. Kita hubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 sampai 4 tadi. Ini grafiknya. Kesimpulan, langkah-langkah untuk membuat dan menyajikan grafik fungsi kuadrat secara umum. Yang pertama, menentukan bentuk parabolanya, terbuka ke atas atau ke bawah, yaitu kita lihat dari nilai A-nya. Ketika A lebih dari 1, maka terbuka ke atas. Ketika A kurang dari 1, maka parabolanya terbuka ke bawah. Berikutnya, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X, yaitu ketika Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Langkah yang nomor 3 itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu ketika X sama dengan 0. Langkah yang nomor 4, menentukan persamaan sumbu simetri dan koordinat titik puncak atau titik optimum. Langkah yang nomor 5, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Itu cara-cara atau langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu berikan beberapa contoh soal di sini. 1. Diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x dan domainnya itu R. Sketsalah grafik fungsi f yang lengkap beserta langkah-langkahnya. Ada 5 langkah tadi ya. Ya, kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat seperti soal sebelumnya. Langkah 1. Untuk langkah 1 yaitu menentukan bentuk parabola, terbuka ke atas atau
ke bawah. Dilihat dari nilai A-nya. Soalnya ini, fx sama dengan min x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Di sini A-nya adalah min 1 atau negatif 1. Angka di depan x kuadrat. Kalau tidak ada angkanya, dianggap 1 ya. A sama dengan min 1. Min 1 itu adalah kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Maka parabolanya terbuka ke bawah. Langkah nomor 1 berikutnya. Langkah 2. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh ketika fx sama dengan 0. Sehingga min x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Kita akan memfaktorkan. Ya, kalian juga bisa atau boleh menggunakan rumus ABC ya. Selain pemfaktoran, di sini Ibu contohkan dengan pemfaktoran. Tapi kalian juga boleh mencari x-nya, x1 x2-nya dengan rumus ABC yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu sebelum PTS. Ini kita faktorkan. Ini x-nya kita keluarkan di sini. Min x kali x, min x kali x, betul, min x kuadrat. Kemudian min x kali apa? Agar hasilnya plus 4x. Di sini harus min, karena min kali min itu plus, x kali 4 itu 4x. Maka hasil pemfaktorannya seperti ini. Kemudian kita masing-masing sama dengankan dengan 0. Min x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Kita cari x-nya di sini. X sama dengan berapa angkanya ketika dikurangi 4 sama dengan 0. Maka di sini x-nya 4. Ini min berapa sama dengan 0. Maka di sini min 0 ya. X-nya 0. Jadi, titik potong grafik terhadap sumbu x ditujukan koordinat x-nya 0, 0, y-nya 0. 0,0 dan titik yang kedua 4,0. Itu langkah 2. Langkah 3. Menentukan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan min x kuadrat plus 4x. Kita akan ganti x di sini menjadi angka 0. Min 0 kuadrat plus 4 kali 0. 0 kuadrat itu 0 plus 4 kali 0 juga 0. Sehingga di sini hasilnya 0. Maka titik potong grafik terhadap sumbu y ditunjukkan koordinat 0, x-nya 0 ya. 0, y-nya 0. 0,0. Langkah 4. Menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai optimum. Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x. A-nya di sini 1, B-nya 4, C-nya atau konstantanya 0. Persamaan sumbu simetri, x sama dengan min B per 2A. Min B-nya 4, 2A, 2 kali A, 2 kali A-nya min 1. 2 kali min 1 itu min 2 ya. Min 2 berarti tadi min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. X-nya ketemu 2. Kemudian mencari koordinat titik puncak atau titik optimum. Kita akan mencari nilai optimumnya terlebih dahulu.
Y sama dengan F min B per 2A. Y sama dengan, kita akan memasukkan angka 2 dulu di sini. Angka 2 dimasukkan ke persamaan. Min 2 kuadrat plus 4 kali X, X-nya 2. Sumbu simetri dimasukkan ke persamaan, maka akan diperoleh nilai optimumnya. Min 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 itu 8. Min 4 tambah 8 itu 4. Sehingga koordinat titik puncak atau titik optimum itu adalah 2,4. Langkah 5, kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat. Ya, seperti ini. Tadi titik potong terhadap sumbu X itu 0,0 dan 4,0. Di sini titiknya 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Ini X-nya 4, Y-nya 0. Maka titiknya di sini. Kemudian titik puncak atau titik optimum itu tadi diperoleh 2,4 ya pada langkah 4. 2,4 di sini. 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Y-nya 4. 2,4. Maka titiknya di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu tadi sama 0,0. Jadi di sini 0,0 itu adalah titik potong terhadap sumbu X sekaligus titik potong terhadap sumbu Y. Ketiga titik ini kita hubungkan. Maka akan terbentuk sebuah grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Ini parabolanya terbuka ke bawah. Karena tadi nilai A-nya itu min 1. Min 1 kurang dari 0. Maka parabolanya terbuka ke bawah. Ini garis merah ini adalah persamaan sumbu simetri ya. Ini garis merah ini adalah persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri, masih ingat ya, adalah garis yang membagi parabola menjadi dua sama besar. Itu sumbu simetri. Bagaimana? Kalian sudah paham materinya? Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.